Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat seiman, pernahkah kita menginginkan menjadi seseorang yang sangat kaya raya? Jika sahabat semuanya berpikir demikian, siapakah orang yang menjadi inspirasi kalian? Kali ini Lensa Islam akan menceritakan sahabat Nabi yang kaya raya, namun sudah dijamin masuk surga. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Di saat bergelimang harta, beliau berkata, "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki." Begitulah perkataan Abdurrahman. Berikut kisah pendek tentang beliau, semoga bisa menjadi inspirasi. Abdurrahman bin Auf. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf ibnu Abdu Harits, biasa dipanggil Abu Muhammad. Pada masa jahiliyah ia bernama Abdu Al-Kabah, lalu Rasulullah menamainya Abdurrahman. Ia lahir tahun 44 sebelum Hijriah. Ia berwajah tampan, kulitnya putih kemerah-merahan dan halus, kedua tangannya lebar, dan jari-jarinya keras. Ia masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk salah satu di antara 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, gelombang pertama dan kedua. Ia juga ikut berhijrah ke Madinah, mengikuti perang Badar dan semua peperangan bersama Rasulullah. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad pernah mengatakan kepadanya, "Aku adalah orang terkaya di Madinah. Kalau Anda mau silahkan ambil separuh dari hartaku. Aku juga punya 2 orang istri. Silahkan Anda pilih mana yang Anda sukai, aku akan menceraikannya, setelah itu silahkan Anda kawini dia." Abdurrahman lalu berdoa untuk Sa'ad dan berkata, "Tolong tunjuki saja aku pasar." Setelah itu Abdurrahman berdagang sampai akhirnya ia menjadi seorang pedagang yang paling kaya di antara kaum muslimin. Suatu hari kota Madinah diguncang dengan kedatangan satu kafilah niaga yang terdiri dari 700 kendaraan niaga milik Abdurrahman. Aisyah lalu memberitahu Abdurrahman tentang berita gembira dari Nabi. Nabi bersabda, "Aku melihat Abdurrahman masuk surga dengan merayap merangkak." Mendengar berita gembira ini, Abdurrahman langsung mendermakan satu kafilah niaga tersebut seraya berkata, "Kalau aku bisa masuk surga dengan berdiri, niscaya akan kulakukan." Dalam sehari, ia memerdekakan 30 orang budak. Ia juga mendermakan hartanya kepada para fakir miskin, kepada istri-istri Nabi, dan untuk keperluan militer kaum muslimin. Ketika akan meninggal, ia mewasiatkan 400 dinar bagi setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Utsman meskipun ia orang kaya termasuk yang turut mengambilnya. Utsman mengatakan bahwa harta Abdurrahman halal dimakan dan di dalam hartanya terdapat berkah. Di samping itu, Abdurrahman juga mewasiatkan 1000 ekor kuda dan 50.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah. Dalam perang Uhud, tubuh Abdurrahman terkena 21 luka. Sebagian gigi depannya pecah, sehingga ia sulit berbicara. Salah satu betisnya juga terkena luka, sehingga ia pincang. Tentang Abdurrahman, Rasulullah berkata, "Abdurrahman bin Auf adalah orang terpercaya di langit dan orang terpercaya di bumi." Hadis riwayat Haris bin Usama. Ia termasuk salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Ia mengundurkan diri ketika dicalonkan menjadi khalifah, lalu ia memilih Utsman bin Affan. Aisyah menyarankan agar jasadnya nanti dimakamkan di samping makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tetapi ia merasa malu dimakamkan di samping makam beliau. Suatu hari, ia disuguhi makanan sementara ia sedang berpuasa. Ia berkata, "Masyab ibn Umair mati terbunuh dan ia lebih baik dari saya dan jasadnya dikafani dengan selimut. Jika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka, jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Allah telah membentangkan kepada kita apa yang terbentang luas di muka bumi ini dan kita takut kebaikan-kebaikan kita dipercepat balasannya bagi kita." Setelah itu ia menangis dan tidak sempat memakan suguhan tersebut. Ia meninggalkan harta yang berlimpah. Di antaranya emas, 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing yang digembalakan di baki. Ia juga meninggalkan 4 orang istri. Ia meriwayatkan 65 hadits dari Nabi.
Di antaranya, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada jamaah yang berada di syaf pertama. Hadis riwayat Ibnu Majah.